Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mempelajari materi yaitu grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya, Ibu mau nanya nih, apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sedang marak sekarang, khususnya virus corona. Nah, jangan lupa kalau keluar pakai masker dan jaga jarak ya, supaya terhindar dari virus corona. Amin. Nah, selanjutnya Ibu yang akan men-sharing ya, kita sharing tentang materi grafik fungsi. Nah, ini profil Ibu ya, singkat aja karena tadi udah perkenalan di video yang sebelumnya. Nah, bisa kalian baca sendiri. Nah, boleh di follow IG-nya ya. Nah, grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Yang kedua, menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah C. Yang ketiga, menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ya. Kan kemarin kalian sudah mempelajari tentang persamaan fungsi kuadrat, ini tinggal cara menggambarnya. Oke, lanjut. Menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat, kita ambil A-nya 1. Nah, jadi fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan X kuadrat. Gimana sih gambarnya? Kita bikin pertama itu tabel. Fungsinya buat apa? Nah, buat cari titik-titik koordinat yang akan digambar. Kita misalkan dulu di sini X-nya negatif 3. Masukkan ke persamaan fungsinya. Karena persamaan fungsinya itu X kuadrat, jadi X-nya tinggal dikuadratkan. Misalnya X-nya negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan, jadi 9. Jadi titik koordinatnya itu negatif 3,9. Titik koordinat itu X dulu, baru Y. Jadi X, Y. Itu titik koordinat. Yang kita cari lagi titik X-nya. Nah, di sini ada negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4. Didapat titik koordinatnya negatif 2,4. Begitupun dengan negatif 1 dikuadratkan. Negatif 1 dikuadratkan jadi 1. Oke, titik koordinatnya negatif 1,1 ya. Kalian tinggal X, Y, X, Y. Kita gambarkan di bidang koordinat. Yang pertama kan 3,9. Di sini 3 nih. Kalian tahu kan sumbu X itu yang mendatar nih, yang ini yang bawah. Nah, ini sumbu Y. Oke. Ini sumbu Y, ini X. Oke, kita bacanya dari sumbu X dulu. Negatif 3,9. 9 kan di atas yang positif. Nah, di sini berarti titiknya nih yang pertama. Yang kedua negatif 2,4. Nah, berarti di sini nih. Yang selanjutnya negatif 1,1, 0,0, 1,1, 2,4 dan 3,9. Jadi kalau misalnya kalian udah gambar titik-titiknya nih, kalian tinggal sambungkan aja. Jadilah parabola ya. Kalian tahu kan yang suka yang ada antenanya. Nah, ini bentuknya sama nih, hampir sama ya. Seperti parabola gitu ya. Nah, titik puncaknya yaitu di 0,0. Titik puncak itu titik yang paling ujung
dari suatu fungsi dari grafiknya ya. Nah, di sini kan yang paling ujung yang di sini nih. Kayak gunung kan punya puncaknya. Nah, di sini tapi terbalik nih gunungnya. Jadi puncaknya di bawah di 0,0. Lanjut. Di sini ada persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat. Kita ambil A-nya yang negatif 1 biar untuk membedakan. Sama, bikin tabel lagi. Negatif 3 kita misalkan sebagai X-nya, masukkan ke fungsi. Fungsinya itu kan negatif X kuadrat. Jangan lupa di sini ada negatifnya nih, negatif. Nah, X-nya dikuadratkan, jadi negatif 3 dikuadratkan. Negatif 3 dikuadratkan kan 9. 9 jangan lupa nih negatifnya bawa. Jadi negatif 9. Jadi titik koordinatnya yaitu negatif 3, negatif 9. Sama, negatif 2 juga. Jangan lupa negatifnya. Masukkan negatif 2 ke X-nya nih, tinggal dikuadratkan. Negatif 2 dikuadratkan kan 4. Di sini berhubung ada negatifnya lagi, jadi negatif 4. Nah, jadi titik koordinatnya negatif 2,4, negatif 4. Begitupun seterusnya, sama ya. Kalian bisa hitung sendiri. Nah, jadinya terbalik kan dari yang tadi pertama. Dia kayak gunung nih bentuknya. Kayak gunung. Kalian gambar dulu nih titik-titiknya. Negatif 3, negatif 9 berarti di sini kan. Negatif 2,4 berarti di sini. Negatif 1, negatif 1 di sini nih. Terus 0,0 titik pangkal. 1, negatif 1 di sini. 2, negatif 4 di sini, dan yang terakhir 3, negatif 9. Kalian boleh kok titiknya misalnya X-nya 4 boleh. Berarti nanti di sini ada lagi. Boleh banget. Enggak terpaku sama yang di sini, ini mah buat contoh aja. Nah, jadinya parabola terbalik. Nah, titik puncaknya sama di 0,0. Ya, tapi gambar grafiknya terbalik dari yang pertama gitu. Jadi nilai A-nya berpengaruh dengan gambar grafiknya. Gitu. Kita ambil lagi yang kita ambil A-nya 2 misalnya ya. Bikin tabel lagi nih. Masukkan 2, kita misalkan dulu X-nya. Masukkan ke fungsi 2X kuadrat. Nah, di sini kan ada 2 nih. Tinggal masukkan X-nya nih. 2 dikali negatif 3 dikuadratkan. Ini dikuadratkan dulu nih, jangan lupa. Negatif 3 dikuadratkan kan 9. Dikali 2 sama dengan 18. Jadi titik koordinatnya negatif 3,18. Begitupun seterusnya. Nanti kalau misalnya X-nya negatif 2, Y-nya 8. X-nya negatif 1, Y-nya 2. Jadi titik koordinatnya X, Y ya. Nah, gini gambarnya. Semakin menjauh dari sumbu Y ya, semakin lebar bentuk grafiknya. Nah, tinggal masukkan aja nih titik koordinatnya yang pertama. Negatif 3,18 di sini. Di sini negatif 2,8. Di sini negatif 1,2. Sesuai yang titik koordinat yang udah kalian cari. Nanti tinggal tarik garis, bentuk deh parabola. Nah, dari pembahasan yang tadi, nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Kalau A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas, atau grafik tersenyum ya,
tersenyum ke atas gitu. Jika A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Seperti ini ya. Aduh, jelek. Seperti itu intinya. Nah, jika A-nya lebih besar dari 0 atau positif, nah makin besar A-nya, makin besar nilai A-nya, maka grafiknya akan semakin kurus. Semakin mendekati sumbu Y, kurus gitu ya, semakin deket. Nah, jika A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka nilai A-nya itu semakin gemuk. Grafiknya semakin gemuk, semakin kecil A-nya nih, misalnya negatif 1, negatif 2. Nah, itu semakin kecil nanti, semakin gemuk grafiknya. Yang kedua, menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah C. Kita ambil C-nya itu 1. Nah, A-nya juga 1. Kita gambar tabel, bentuk tabel. Kita misalkan negatif 3 sebagai X. Nah, tinggal masukin aja nih. Negatif 3 dikuadratkan ditambah 1 sama dengan 10. Negatif 3 dikuadratkan kan 9. Ditambah 1 sama dengan 10. Nah, jadi titik koordinatnya yaitu negatif 3,10. Gitu. Yang lainnya pun sama. Negatif 2 dikuadratkan, negatif 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi titik koordinatnya negatif 2,5. Kita gambarkan di bidang koordinat. Nah, ini kan nggak di 0,0 berarti kan titik puncaknya di 0,1. Nah, kita gambarkan dulu yang negatif 3,10 di sini kan. Negatif 2,5 di sini, negatif 1,2 di sini. Dan 0,1 di sini, 1,2 di sini, 2,5 di sini, dan 3,10 di sini. Jadi bacanya dari X dulu nih yang datar, baru yang berdiri nih yang ke atas bacanya. Kalau udah ketemu titiknya tinggal disambungkan titik-titiknya, nanti membentuk grafik fungsi kuadrat yang berbentuk parabola. Oke, lanjut. Kita ambil C-nya negatif 1 untuk membedakan. Nah, kita bikin tabel lagi. Kita misalkan negatif 3 di X-nya. Jadi negatif 3 dikuadratkan dikurang 1. Jadi 8. Negatif 3 dikuadratkan kan 9. Dikurang 1, 8. Nah, jadi titik koordinatnya negatif 3,8. Begitupun seterusnya. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3 sama. Nanti ketemu titik koordinatnya, gambarnya seperti ini. Beda kan sama yang tadi. Nah, kalau yang tadi kan titik puncaknya di 0,1 nih, di atas sumbu X. Kalau yang ini agak ke bawah nih, di bawah sumbu X. Ini kan sumbu X yang datar. Jadi dia kalau nilai C-nya negatif, berarti dia ke bawah arahnya. Gitu. Nah, dari pembahasan yang di atas, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat memotong sumbu X di titik koordinat. Yang tadi, yang pertama tuh, yang ini. Nah, kan memotong sumbu Y di titik 0,0 atau di titik pangkal. Kalau yang ini grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 memotong sumbu Y di titik koordinat 0,1. Nah, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 1 memotong sumbu Y di titik koordinat 0, negatif 1.
Nah, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 merupakan geseran grafik dari Y sama dengan X kuadrat sebesar 1 satuan ke atas. Jadi awalnya tuh kan Y sama dengan X kuadrat kan di sini nih, begitu ya. Ini yang X kuadrat begini, jadi dia naik 1. Nah, digeser 1. Nah, ini kan yang X kuadrat, kalau misalnya ditambah 1 C nya, jadi dia naik 1. Kalau C nya negatif 1, dia turun 1 dari titik pangkal di sini nih, gitu. Nah, yang terakhir menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX. Kita ambil B-nya itu 2, A-nya tetap 1. Nah, gini. Bikin tabelnya lagi. Kita misalkan X-nya negatif 3, negatif 3 dikuadratkan, 9. Ditambah 2 dikali negatif 3, kan ini 9. Ditambah 2 dikali negatif 3, jadinya kan negatif 6. Nah, 9 dikurang kan jadinya, karena di sini negatif, dikurang 6, jadinya kan 3. Nah, jadi titik koordinatnya yaitu negatif 3,3. Sama seterusnya, hitung negatif 2 nanti ketemu Y-nya 0, X-nya negatif 1 ketemu negatif 1, kita gambarkan di bidang koordinat. Nah, yang pertama kan negatif 3,3. Nah, di sini nih. Di sini enggak ada angkanya ya. Tapi ini kan kelipatan 2. Nah, di sini negatif 3,3. Terus negatif 2,0 di sini. Di sini negatif 1, negatif 1. Di sini 0,0. Di sini 1,3. Di sini 2,8 dan yang terakhir 3,15. Tapi titik puncaknya enggak di sumbu Y lagi karena fungsinya kan berbeda. Jadi titik puncaknya di sini nih, rada ke kiri dari sumbu Y. Nah, kalau tadi C berarti naik ke atas atau turun ke bawah, kalau ini geser ke kiri atau geser ke kanan kalau ada B-nya. Nah, kita ambil lagi B-nya negatif 2. Sama, bikin tabel lagi untuk mencari titik koordinatnya. Negatif 3 sebagai X-nya, kita masukkan ke fungsinya. Negatif 3 dipangkatkan 2 kan 9. Dikurang 2 dikali negatif 3. Negatif 3 dikali 2 jadi negatif 6. Negatif 6, Ibu tuliskan di sini ya. 9 dikurang negatif 6 sama dengan, jadi ini kan ditambah, ini dikali nih, negatif ketemu negatif, jadi positif, jadi 15. Begitu ya pun yang selanjutnya seperti itu. Jangan lupa ya, jangan salah tuh ngaliinnya. Nanti kalau salah beda tuh titik koordinatnya. Gitu. Jadi didapat titik koordinatnya negatif 3,15. Kita gambarkan nih. Kan kalau negatif semakin ke kanan, kalau B-nya negatif semakin ke kanan. Kalau B-nya positif semakin ke kiri. Kalau B-nya negatif semakin ke kanan. Itu jangan lupa ya. Kalian gambar titik-titik koordinatnya, nanti tinggal sambungkan. Nah, dari hasil pengamatan, titik puncak adalah titik koordinat yang merupakan titik paling atas atau paling bawah, tergantung bentuk grafiknya. Nah, ini kan bentuknya kebalik ya. Nah, ini yang paling bawah tuh titik puncak namanya, yang ini nih. Ini namanya titik puncak nih, yang ini.
Kalau misalnya grafiknya cemberut, berarti yang paling atas, kayak gunung, itu namanya titik puncak. Sumbu simetri adalah garis vertikal yang melalui titik puncak. Nah, garis vertikal tuh yang melalui titik puncak nih, yang di sini. Kalau lebih jelasnya yang ini nih, misalnya, nah ini sumbu Y adalah sumbu simetri karena melewati titik puncak nih, kan ini titik puncak. Nah, jadi sumbu simetrinya yaitu sumbu Y. Lanjut, pengaruh nilai B pada grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX adalah titik puncaknya berada di koordinat XP, YP dengan XP sama dengan negatif B per 2A dan YP sama dengan FXP. Nah, maksudnya apa? Kalau kalian mau mencari titik puncaknya aja atau koordinat titik puncak tanpa harus menggambarkan, kalian bisa pakai rumus yang ini. Misalnya Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X. Kalian mau nyari XP-nya nih. XP tinggal masukkan aja. Kan B-nya tuh negatif B. B-nya kan ini nih, 2. Negatif 2 per 2A. A-nya kan 1. Jadi 2 dikali 1, 2. Nih, sama dengan negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Nah, kalau mau nyari YP-nya, tinggal masukin aja ke persamaan ini. Karena XP-nya 1, masukin aja X-nya ke sini nih. X-nya kan 1 dikuadratkan dikurang 2 negatif 1. Nah, 1 dikuadratkan 1. Negatif ketemu negatif kan 2 dikali negatif 1, 2. Negatif 2. Nah, enggak, ini enggak negatif ya. Maaf, ini enggak negatif. Jadi 2 dikali 1, 2. 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Jadi titik puncaknya dari fungsi yang ini yaitu 1, negatif 1. Nih, kita buktikan. Nah, di sini titiknya. Nah, kan sama ya persamaannya. Nah, kalian tinggal pakai rumus yang ini aja kalau nggak disuruh gambar grafiknya. Nah, kesimpulannya, yang pertama, kalau kalian ingin menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu dengan pertama membuat tabel untuk mencari koordinatnya. Yang kedua, gambarkan titik koordinat pada bidang koordinatnya. Kalian gambar titik-titiknya. Kalau udah ketemu titik-titiknya, kalian sambungkan agar terlihat seperti fungsi grafik ya, kan membentuk parabola kalau kuadrat. Nah, ini kalian coba di buku catatan kalian, gak apa-apa. Nih latihan buat pertemuan hari ini. Boleh nih yang bisa kalian foto nanti upload di WA ya, kirimkan di WA khusus di jam pelajaran. Nah, khusus di jam pelajaran nanti yang mengumpulkan sebelum jam 10.40 nanti dapat nilai tambahan. Ibu sampaikan ke Ibu Warinem ya. Yang boleh nanya boleh tanya di grup. Nanti Ibu akan jawab ya. Mungkin sekian
materi yang bisa ibu sampaikan. Jangan lupa kerjakan ya itu. Nanti ada latihan soal yang akan dikumpulkan di hari Jumat atau Kamis. Semoga kalian paham dan tidak pusing gitu ya. Kalau pusing nanya aja di grup, nanti ibu kalau misalnya belum paham nanti ibu jelaskan lagi. Cukup sekian mungkin, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.